salah satu rukun iman ya, yaitu iman kepada malaikat. Bagaimana rahasia alam malaikat, bahwa iman kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun iman yang terkadang kita tidak menyadarinya, bahwa malaikat itu ada, misalnya ada mencatat kita dan sebagainya. Dan bagaimana tentang malaikat ini terkadang masih awam ya, tidak terlalu populer dipelajari. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang rahasia alam malaikat, jin. Nah, tapi insya Allah kita awali dari hal yang itu dulu ya, dari alam malaikat dulu. Bahwa di sini dalam buku ini ya, tentang malaikat itu banyak yang harus kita pelajari ya sebetulnya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan terkait rahasia alam, baik itu malaikat atau jin ya, sesuatu yang gaib dari kita. Nah, di sini dibahas ada rahasia alam malaikat, kemudian ada sifat malaikat ya, baik sifat fisiknya, kemudian besar fisiknya seperti apa, kemudian bagaimana keindahan para malaikat, kemudian bahwa secara karakteristik malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, kemudian tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Tempat tinggal malaikat itu seperti apa, jumlahnya seperti apa gitu ya, nama-nama dan apakah malaikat itu meninggal atau tidak. Kemudian sifat malaikat itu ada yang mulia, berbakti ya, safaratil kiramil baroro. Ada malaikat adalah makhluk pemalu. Kemudian kemampuan malaikat seperti apa, kecepatannya, ilmu para malaikat, kemudian ibadahnya para malaikat itu seperti apa gitu ya, tentang bagaimana contoh ibadah dari malaikat itu, tasbihnya seperti apa, sholatnya, hajinya. Malaikat itu seperti apa hubungannya dengan manusia gitu ya, malaikat dengan Nabi Adam, kemudian malaikat dengan manusia gitu ya. Bahwa diantaranya malaikat Jibril pernah menjadi imamnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kemudian banyak lagi ya terkait iman kita terhadap para malaikat, bahwa lebih mengenal lagi gitu ya bagaimana malaikat itu misalnya. Nah, di sini kita awali dari banyak sebetulnya yang harus kita pelajari ya. Nah, tapi kita awali dulu satu persatu. Nah, kita akan lebih memperdalam ya keimanan kita kepada para malaikat. Nah, dimulai dari pembahasan dalam buku ini bahwa sifatnya ya, sifat atau kemampuan para malaikat baik secara fisik. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sifat fisik malaikat, bahwa bahan penciptaannya ya, kita sudah sangat terkenal bahwa hadis dari Siti Aisyah binti Abi Bakar, Rasulullah pernah memberitahukan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya ya, dari nur, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala ya, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian, yaitu maksudnya bahwa dari turab ya, dari tanah gitu ya. Nah, bahwa Rasulullah tidak menjelaskan apakah cahaya ya, nur, cahaya itu yang menjadi asal penciptaan malaikat, karena sebetulnya kita tidak bisa mengkaji lebih detail ya untuk masalah ini gitu, karena ini ada sesuatu yang gaib gitu ya, bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya keagungan. Nah, sedangkan iblis diciptakan dari api kesombongan. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah ya, bahwa intinya Allah menciptakan malaikat dari cahaya yang keluar dari kedua hasta dan dada.
Nah, kemudian ini ya, bahwa tidak boleh dijadikan dalil ya, andai pun hadis ini benar diriwayatkan oleh para ulama, mereka itu bukan orang-orang yang maksum. Nah, ini termasuknya Israiliyat ya, yang hadis tentang yang barusan. Nah, bahwa intinya tidak secara detail, intinya malaikat itu pokoknya diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah, kemudian kapan malaikat itu diciptakan gitu ya, bahwa kita tidak tahu kapan para malaikat diciptakan karena Allah tidak memberitahukan hal ini ya. Kan tetapi kita tahu bahwa penciptaan mereka itu tentu saja lebih dulu dibandingkan dengan penciptaan Adam ya, sebagai bapaknya manusia. Karena bisa kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 30 ya, yang sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa ingat, wa idz, dan ingatlah, qala, berfirman Rabbuk, Tuhanmu, lil malaikah, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, aku menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah ya. Khalifah yang dimaksud Nabi Adam. Nah, selanjutnya Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam ya, setelah diciptakannya Adam. Nah, sehingga dalam surah Al-Hijr ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, maka ketika aku sudah menciptakan ya, menyempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ke dalamnya itu ya, kepada ruh manusia yang Nabi Adam itu ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dan bersujud. Nah, kemudian intinya tadi ya, kesimpulannya tidak diketahui, yang terpenting diciptakan sebelum manusia diciptakan. Kemudian besarnya fisik malaikat. Nah, besarnya fisik malaikat bisa kita lihat dari surah At-Tahrim ya. Misalnya diantaranya di surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa salah satunya ini malaikat penjaga neraka ya, bahwa Allah menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa ini malaikat itu ya, secara fisiknya itu ghilad syidad ya, kasar, keras. Nah, kalau ini mungkin secara karakternya ya, Gilad, malaikat penjaga neraka itu kasar, syidad, dan keras. La ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Nah, bahwa di antara yang dikutip dalam buku ini adalah hadis yang membahas tentang dua malaikat ya. Secara fisik diantaranya adalah yang digambarkan dalam hadis itu tentang besarnya fisik malaikat Jibril. Bahwa dalam Musnad Imam Ahmad ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah pernah melihat Jibril itu dalam wujud aslinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril ya, dalam wujud aslinya, bahwa malaikat Jibril itu punya 600 sayap ya. Kita bayangkan malaikat Jibril itu punya 600 sayap, dan setiap satu sayap itu mampu menutup cakrawala. Nah, ini hadis ini menurut Ibnu Katsir sanadnya adalah jayyid ya. Bahwa di sini digambarkan lagi bahwa dalam Sunan Tirmizi menceritakan gimana ya, malaikat Jibril itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, aku melihat Jibril turun dari langit, besarnya tubuh Jibril itu pokoknya menutupi langit dan bumi. Nah, subhanallah ya, kita bayangkan bahwa malaikat, nah ini khususnya malaikat Jibril, kan itu malaikat itu banyak ya. Malaikat Jibril salah satu yang digambarkan dalam hadis, bahwa malaikat Jibril itu saking besarnya ya, Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril itu, tubuhnya saking besarnya menutupi antara langit dan bumi. Dalam menggambarkan tentang malaikat Jibril ini dalam surah At-Takwir ya, Allah lebih detail menjelaskan bahwa innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibaca oleh utusan yang mulia. Rasul yang karim itu adalah malaikat Jibril.
zi quwwatin. Malaikat Jibril itu punya kekuatan yang dazil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi ya di sisi Allah. Yang zil arsy ya, memiliki arash. Ini jadi memiliki arash, muta yang sama amin. Kemudian yang ditaati ya di sana ya di alam malaikat, di antara para malaikat itu malaikat Jibril itu adalah muta'in, yang ditaati ya, kayak pemimpin gitu ya, sama amin, kemudian dan dipercaya. Jadi Rasulullah Karim di sana bahwa yang dimaksud adalah menjelaskan tentang malaikat Jibril. Kemudian yang mempunyai arash di sini adalah Allah gitu ya, dia quwwatin yang dazil arsy makin. Jadi utus Rasulullah Karim itu maksudnya malaikat Jibril, dan zil arsy itu adalah maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana di antaranya gambaran ya fisik malaikat Jibril seperti itu. Kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana besarnya fisik malaikat penyangga arash ya, yang menjaga arash itu seperti apa. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penjaga arash, karena tidak semua Allah izinkan ya, jadi hanya beberapa terbatas saja. Jadi aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arash. Jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Jadi jarak gimana besarnya ya, jarak antara daun telinga dan pundaknya itu harus memerlukan perjalanan 700 tahun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya. Kemudian dia mengatakan ini ya, ini sanad hadis ini adalah sahih ya dalam Mishkah al-Masabih. Nah, bahwa Imam At-Tabrani ya dalam Mu'jamul Awsat ya dengan sanad yang sahih dari hadis dari Anas bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu dari malaikat penyangga arash ya, bahwa tadi kalau telinganya itu ya, telinga dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Kalau ini kedua kakinya ya, nah, kedua kakinya menginjak bumi paling bawah gitu ya. Kita bayangkan bahwa bumi itu betapa dalamnya gitu ya. Tetapi kedua kaki dari malaikat penjaga arash itu, kedua kakinya menginjak bumi yang paling bawah. Jadi arash itu berada di atas tanduknya. Jadi arash itu berada di atas tanduk malaikat ya. Antara daun telinga dan pundaknya adalah sejauh 700 tahun terbangnya burung. Nah, kemudian malaikat itu berucap, Maha suci Engkau dimanapun berada. Nah, ini diantaranya yang digambarkan ya besarnya malaikat tadi ya, malaikat Jibril, bahwa bisa menutupi langit dan bumi ya, kita bayangkan sebagaimana besarnya gitu ya. Malaikat penjaga arash juga jarak antara telinga dan pundak saja sudah memerlukan burung terbang selama 700 tahun gitu ya. Betapa besarnya ya, kakinya sampai menancap di bawah bumi gitu ya, bumi yang paling bawah. Nah, kita bayangkan seberapa besarnya malaikat itu. Kemudian para malaikat itu punya ajnihah ya, punya sayap. Bahwa para malaikat itu punya sayap-sayap ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa macam-macam, ada malaikat yang punya 2 sayap, ada malaikat yang punya 3 sayap, ada malaikat yang punya 4 sayap, ada yang lebih dari itu gitu ya. Dalam surah Al-Fatir dijelaskan bahwa alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Nah, jadi bahwa malaikat itu ya, Allah menjadikan malaikat sebagai utusannya ya untuk mengurus berbagai macam urusan, punya sayap ya masing-masing, ada yang masna sayapnya 2, wasulasa ada yang sayapnya 3, waruba'a ada yang sayapnya 4. Nah, ini bahkan Allah menambahkan pada ciptaannya yang dikehendakinya gitu ya, yazidu fil khalqi ma yasha. Nah, bahwa artinya di sini bahwa Allah menciptakan para malaikat itu sebagai makhluk yang punya sayap ya. Ada yang sayapnya itu 2 sayap tadi ya, masna wa thulatha ada yang 3 sayap, wa ruba'a ada yang 4 sayap.
dan bahkan wa yazidu, ya Allah menambah, ada yang lebih banyak dari itu gitu ya. Nah, bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap ya. Jadi malaikat Jibril itu sangat istimewa, sangat besar gitu ya, sehingga menjadi kayak mutain yang ditaati ya oleh para malaikat. Jadi saking besarnya sayapnya itu sampai 600 ya malaikat Jibril. Nah, kemudian di sini bagaimana keindahan para malaikat ya. Allah menciptakan para malaikat itu dalam wujud yang sangat indah ya, bahwa dalam surah An-Najm disampaikan tadi ya, bahwa Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril syadidul quwa, bahwa yang sangat kuat ya, zumirratil, yang mempunyai akal yang cerdas, fastawa, dan malaikat Jibril itu menampakkan diri dengan rupa aslinya. Nah, Ibnu Abbas memberikan tafsir ya, Zumirrah itu pokoknya malaikat itu memiliki penampilan yang indah gitu ya. Zumirrah itu maksudnya di sini digambarkan bahwa para malaikat itu punya penampilan yang sangat indah gitu ya. Imam Qatadah menyampaikan bahwa Zumirrah itu memiliki wujud yang tinggi dan indah. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa Zumirrah itu punya kekuatan. Nah, pokoknya indahnya para malaikat gitu ya. Nah, bahwa pokoknya intinya malaikat Jibril itu kuat ya, Zumirrah, kemudian dan berpenampilan indah. Nah, bahwa semua orang ya sudah biasa menggambarkan malaikat itu sebagai wujud yang indah ya, sebagaimana kita yakin bahwa setan itu berpenampilan buruk, sedangkan malaikat itu berpenampilan sangat indah. Nah, bahwa kita bisa menyaksikan bagaimana manusia ya menyerupakan manusia yang malaikat Jibril misalnya pernah ya menyerupai manusia yang tampan misalnya ya. Kemudian nah di sini digambarkan ya apa yang dikatakan oleh perempuan di zamannya Nabi Yusuf ya. Nah, di sini ketika falamma sami'at bimakrihinna ursilat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaqan wa atat kulla wahidati minhunna sikina wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'ainahu. Nah, di sini ya bahwa ketika para perempuan melihatnya, mereka kagum ya dengan keelokan rupa dari Nabi Yusuf, dan sampai mereka melukai jari tangannya sendiri ya. Nah, sehingga sampai mereka meyakini bahwa ini mah bukan manusia gitu ya, ini mah malaikat yang mulia ya. In hadza illa malakum karim, bahwa sudah dari sejak dulu bahwa mempersepsikan malaikat itu adalah sesuatu yang indah. Nah, langsung saja di sini. Nah, apakah ada di sini ya di keserupaan bentuk dan rupa antara malaikat dan manusia? Nah, di sini salah satu riwayat dari Jabir ya, Rasulullah bersabda bahwa aku diperlihatkan kepada para nabi ya, adapun Nabi Musa bagikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Nah, jadi pernah kan Nabi Muhammad ya ketika Isra Mi'raj itu kan bertemu dengan para nabi. Nah, jadi nabi pun ada yang seperti seperti kayak serupa dengan manusia. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ya, Nabi bertemu dengan berbagai nabi. Nah, menurut Rasulullah bahwa Nabi Musa itu seperti seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Nah, ada yang menyerupainya. Kemudian aku melihat Isa bin Maryam, ternyata orang yang kulihat paling mirip dengan Isa bin Maryam itu adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim, dan orang yang aku lihat paling mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah sahabat kalian, yaitu beliau sendiri gitu ya. Nah, beliau sendiri, bahwa Nabi Muhammad itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa aku melihat Ibrahim, dan orang yang aku lihat paling mirip dengannya adalah sahabat kalian sendiri, yaitu beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW. Dan aku melihat Jibril, dan ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Dihyah. Nah, jadi di sini apakah ada keserupaan bentuk ya dan rupa antara malaikat dan manusia? Ketika malaikat berwujud ya, kan seringkali malaikat itu berwujud sebagai manusia, dan Rasulullah menyampaikan pernah melihat malaikat Jibril yang berwujud manusia itu. Kalau di antara mereka itu
kayak Dihyah namanya. Nah, di sini disampaikan bahwa apakah kemiripan itu ya antara wujud asli malaikat Jibril dengan wujud Dihyah al-Kalbi, ataukah antara wujud Jibril ketika menyamar dalam rupa manusia. Nah, pendapat yang terkuat tentu saja bukan malaikat secara asli ya, tetapi manakala malaikat Jibril menyerupai manusia gitu ya. Nah, maka kan seringkali ya malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud manusia, yaitu yang paling mirip itu adalah ketika malaikat Jibril menampakkan diri sebagai manusia, itu miripnya dengan sahabat Dihyah al-Kalbi. Nah, itu. Kemudian di sini juga ya perbedaan fisik dan ukuran tubuh para malaikat itu beda-beda. Jadi tidak semua malaikat punya kesamaan fisik dari ukuran tubuhnya ya. Ada malaikat tadi ya yang hanya punya 2 sayap atau 3 sayap gitu ya, sementara malaikat Jibril punya 600 sayap. Nah, bahwa berbeda-beda mereka itu di sisi Allah itu, bahwa dalam surah As-Saffat ya, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Nah, tentang malaikat Jibril Allah berfirman dalam surah At-Takwir ya, bahwa innahu laqaulu rasulin karim ya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin, bahwa malaikat Jibril itu tadi ya merupakan dzi quwwah, punya kekuatan ya, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah ya. Nah, punya kedudukan tinggi di sisi Allah, muta yang sama amin, yang ditaati ya dan dipercaya. Jadi artinya malaikat Jibril itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi malaikat yang paling mulia adalah mereka yang hadir dalam perang Badar. Jadi malaikat yang paling mulia kan macam-macam ya kedudukannya, adalah mereka yang hadir dalam perang Badar. Dalam Sahih Bukhari ya, dari Rifa'ah bin Rafi' disebutkan bahwa Jibril mendatangi Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana engkau menganggap mereka yang ikut dalam perang Badar di antaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah yang terbaik dari kami. Jibril pun menyahut, demikian juga para malaikat yang hadir dalam perang Badar, bagi kami mereka adalah yang terbaik di antara para malaikat. Nah, jadi para sahabat yang hadir ya dalam perang Badar itu, kata Rasulullah, mereka adalah yang terbaik dari kami. Mereka yang hadir ketika perang Badar itu adalah sahabat-sahabat atau manusia-manusia terbaik ya. Kemudian sama malaikat Jibril pun menyampaikan bahwa malaikat yang hadir dalam perang Badar itu adalah mereka yang terbaik di antara para malaikat. Nah, seperti itu ya kedudukannya, yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka para malaikat yang hadir dalam perang Badar. Kemudian para malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, jadi satu hal yang membuat manusia kadang tersesat ya ketika membicarakan alam gaib itu, bahwa mereka berusaha menyamakan alam gaib berdasarkan parameter manusiawi atau duniawi gitu ya. Kita dapat melihat bahwa mereka itu begitu bangga ya dengan berita sebuah majalah yang menyampaikan bahwa malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah beberapa detik setelah bertanya kepada Rasulullah dan membutuhkan jawaban dari Allah. Nah, jadi bagaimana Jibril bisa datang sedemikian cepat ya, sedangkan cahaya saja memerlukan jutaan tahun kecepatan cahaya untuk mencapai salah satu bintang di langit. Bahwa hal semacam itu tidak benar ya, bahwa mereka tidak menyadari bahwa perumpamaan dirinya adalah ketika seperti nyamuk yang berusaha mengukur kecepatan burung dengan parameternya sendiri. Nah, jadi ada ya kelompok tertentu yang berpikir kritis seperti ini, pasti tahu bahwa alam malaikat itu tentu saja memiliki parameter yang berbeda ya dengan parameter kita sebagai manusia. Nah, ini ya kemudian misalnya di sini orang-orang musyrik Arab ya terjebak dalam kesesatan. Mereka meyakini bahwa malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Nah, sehingga mereka itu kan kayak nama-nama yang disembah itu kan Lata ya, ada Lata. Nah, itu mereka itu sebetulnya menganggap malaikat itu perempuan ya. Manat kan namanya itu Manat, Lata, Uzza gitu ya. Nah, itu jadi mereka meyakini ya, para
sebagaimana sesatnya tadi ya, orang-orang masa sekarang yang menganggap parameter manusia dengan disamakan dengan parameter malaikat. Dan ini juga orang-orang musyrik Arab juga terjebak dalam kesesatan. Mereka meyakini bahwa malaikat itu jenis kelaminnya adalah perempuan, bahwa hal ini tentu saja tidak benar, mengandung hurafat yang besar ya, dan lebih parah karena mereka meyakini bahwa para malaikat itu perempuan, dan itu adalah mereka menganggap para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah gitu ya, sehingga mereka menamakannya Manat, kayak Lata tadi ya, Uzza dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ya, Al-Quran sudah membantah kepada mereka bahwa Al-Quran sudah menjelaskan bahwa dalam pendapat yang mereka ungkapkan itu tentu saja mereka itu tidak berpijak pada dalil yang benar. Pokoknya hal semacam itu adalah suatu kekeliruan. Nah, tetapi yang mengherankan adalah di sini ya, mereka menasabkan anak perempuan pada Allah gitu ya, padahal mereka sendiri tidak menyukai anak perempuan. Ini ketika salah seorang di antara mereka berpendapat ya, ketika disampaikan bahwa yang lahir itu anak perempuan, mereka kan nggak suka, wajahnya muswaddan, merah padam gitu ya. Bahkan mereka tidak mau bertemu dengan orang-orang karena ketika disampaikan lahir anak perempuan itu seperti aib gitu ya. Tapi dalam hal ini mereka mengalamatkan anak kepada Allah dan meyakini bahwa anak-anak Allah itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Ini adalah suatu yang menyesatkan ya di kalangan musyrikin Makkah. Nah, bahwa kalau kita lihat ya, bahwa kita simak ya tentang bagaimana ayat-ayat yang menceritakan tentang hurufat tadi ya, dan dibantah oleh Allah ya, bahwa fastaftihim ila ali rabbikal banat walahumul banun. Tanyakan cina kepada Muhammad, wahai Muhammad, kepada mereka ya, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki gitu ya, atau kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya. Am khalaqnal malaika inatha wa hum syahidun. Nah, ini bantahan-bantahan ya. Ala innahum min ifkihim la yaqulun, bahwa apakah kami menciptakan malaikat itu berupa perempuan dan mereka menyaksikannya. Ketahui bahwa sesungguhnya mereka itu dengan kebohongannya benar-benar mengatakan bahwa Allah itu beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi pada kalian ya? Bagaimana caranya kalian menetapkan? Maka Allah mencela ya. Maka apakah kalian tidak berpikir gitu ya, bahwa di sini afala tazakkarun amlakum sultanum mubin, apakah kalian punya bukti yang nyata tentang hal itu ya, yang meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi Allah sudah menjadikan ya ucapan mereka itu sebagai kesaksian yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu dosa yang paling besar, menyatakan seperti itu ya, bahwa Allah seperti itu. Ini tidak ada dasar ilmunya gitu ya. Dalam surah Az-Zukhruf disampaikan oleh Allah bahwa waja'alul malaikah, dan mereka menjadikan al malaikah, para malaikat itu, alladzina hum ibadur rahman inasa. Jadi mereka menjadikan malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai perempuan. Mereka menjadikan ya para malaikat itu dianggap inasa, perempuan. Asyahidu khalqahum, ya kata Allah, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu gitu ya. Satu katabu syahadatuhum wa yus'alun, kelak ya ucapan mereka itu akan dituliskan persaksiannya dan akan dipinta pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang terakhir dulu di sini ya, bahwa para malaikat itu memang tidak makan dan tidak minum. Nah, jadi kalau tadi ya, bahwa para malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, jangan dijadikan parameternya seperti kita sebagai manusia, sebagaimana keyakinan para musyrikin Makkah ya, para musyrikin Makkah yang meyakini bahwa tadi malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Tapi kita meyakini bahwa malaikat itu bukan laki-laki dan perempuan, dan para malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, bahwa tadi ya sudah dibahas bahwa para malaikat itu tidak bisa disebut laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga mereka itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, karena mereka itu bukan manusia.
Allah sudah memberitahukan bahwa para malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim ya. Pernah kan dalam suatu kisah ya, dalam surah surah Az-Zariyat ya, bahwa alasan disampaikan kenapa malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, ceritanya itu disampaikan ketika mereka para malaikat yang berwujud manusia ya, menyerupai manusia. Malaikat kan terkadang seringkali menyerupai manusia ketika mendatangi ya Nabi Ibrahim. Para malaikat itu dalam wujud manusia. Nah, pada saat itu kan ada 3 malaikat yang mengunjungi Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan ya, Nabi Ibrahim sampai mencit domba lah mencursun namanya, menyembelih kambing gitu ya, untuk mengikramul dhaif, untuk menghormati tamu. Ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, mereka sama sekali tidak menjamah makanan itu. Nah, jadi sehingga Nabi Ibrahim udah curiga, ini pasti kalau manusia biasa kan ketika disuguhi makanan pasti langsung dimakan. Tetapi karena ini para malaikat yang berwujud manusia, nah setelah disuguhi makanan dan mereka tidak memakan, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut ya, pasti ini malaikat gitu ya. Dan sehingga mereka menjelaskan siapa mereka sesungguhnya, dan sehingga ketakutan dari Nabi Ibrahim pun hilang. Nah, ini ayatnya ya yang menceritakan bahwa memang malaikat itu tidak makan dan minum. Misalnya dibuktikan dari surah ini ya, bahwa saat Nabi Ibrahim menyuguhi makanan ya kepada mereka para malaikat yang saat itu sedang berwujud manusia ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukhramin, sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tentang Nabi Ibrahim, yaitu tentang malaikat-malaikat al-mukhramin yang dimuliakan. Idza khalu alaihi faqalu salama. Para malaikat itu mereka masuk ya ke tempat Nabi Ibrahim, mengucapkan assalamualaikum ya, salamun qaumum munkarun. Nah, sehingga Nabi Ibrahim menjawab seperti ini ya, salamun, bahwa qaumum munkarun, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim ya kembali kepada keluarganya untuk membawa makanan ya, bi'ijlin samin, itu sudah menyembelih daging anak sapi ya, bukan anak kambing, anak sapi yang gemuk. Nah, kemudian dihidangkan kepada mereka ya, faqarrabahu ilaihim, dihidangkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan ya, silahkan dimakan gitu ya, faqarrabahu ilaihim ya, ala ta'kulun, tetapi mereka tidak mau memakannya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka ya, udah tahu ini pasti malaikat. Faujasa minhum khifah. Kemudian Nabi Ibrahim merasa takut. Qalu, para malaikat itu yang berwujud manusia, la takhaf, kamu jangan takut gitu ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kamu Ibrahim jangan takut gitu ya, bahwa wa basyaruhu, mereka memberikan kabar gembira, bi ghulamin, itu akan Nabi Ibrahim yang sudah tua ya, dan istrinya yang tadinya mandul itu. Para malaikat ingin mengabarkan bahwa akan hamil istrinya ya, akan ada lahir seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Nah, di sana digambarkan bahwa mereka itu memang ala ta'kulun, tidak makan. Nah, kemudian mungkin masih banyak lagi ya, tetapi karena waktu kita, mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah ya, meyakini bahwa iman kita kepada malaikat. Terkadang kita merasa tidak, dalam keseharian itu seperti malaikat itu tidak hadir ya di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mengenalnya lagi gitu ya, tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifah ya, mengenal malaikat gitu ya, dengan segala keistimewaannya. Mudah-mudahan kita lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu. Masih banyak yang harus kita pelajari ya dari tentang bagaimana rahasia alam malaikat ini, supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillahi khairan jaza kepada yang terhormat Bunda Fenty Inayati yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tentang malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim.